Assalamualaikum, welcome back to my channel bersama Eno. Di channel ini kamu bakalan dapetin info seputar pendidikan, makanan lezat, drama Korea alias drakor, dan lain-lain. Yang penting kita seru-seruan ya guys di sini dan bikin kamu enjoy dan terhibur. Check it out guys. Hai, masih semangat ya guys. Kali ini aku mau ceritain sinopsis dan review drama Itaewon Class. Itaewon Class menceritakan kehidupan Park Seo-ri dibintangi oleh Park Seo-joon. Kamu kenal dong guys ya, seorang pemuda gigih yang tak berkompromi dengan ketidakadilan dan korupsi. Di hari pertama sekolah menengah barunya, Park Seo-ri ini meninju teman sekelasnya, Jang Geun-won, yang telah membuli teman sekelas lain. Dia adalah anak putri CEO Jang Dae-hye yang diperankan oleh Yoo Jae-myung yang memiliki bisnis restoran jangga yang sangat besar. Ayah Park Seo-ri bekerja di restoran itu juga guys. CEO Jang Dae-hye ingin Park Seo-ri meminta maaf kepada putranya, tapi dia nolak. Akhirnya dia dikeluarin dari sekolah, sekaligus ayahnya dipecat lagi dari kerjaannya. Sian ya guys. Kemudian sebuah kecelakaan sepeda motor yang terjadi mengakibatkan ayah Park Seo-ri meninggal dunia, dan ternyata penyebabnya adalah Jang Geun-won. Hal itu semakin membuat Park Seo-ri marah. Dengan amarahnya itu dia memukul Jang Geun-won. Akhirnya hal itu menyebabkan dia ditangkap dan menerima hukuman penjara atas penyerangan dan kekerasan. Ya, Park Seo-ri akhirnya bertekad untuk menghancurkan perusahaan jaga dan membalas dendam kepada CEO Jang Dae-hye sekaligus putranya Jang Geun-won. Setelah Park Seo-ri keluar dari penjara guys, dia membuka restoran di Itaewon, Seoul. Kemudian ketemu nih sama si Jo Yi-soo yang diperankan oleh Kim Da-mi, si smart baby nih. Dia newcomer tapi bagus banget nih untuk karakter dan bakatnya. Pokoknya keren deh si Kim Da-mi ini. Jadi Kim Da-mi ini berperan sebagai Jo Yi-soo, seorang wanita yang populer di media sosial dan juga seorang blogger bergabung dengan restoran Park Seo-ri juga. Dia juga memiliki perasaan sebenarnya untuk Park Seo-ri. Nah, si Yi-soo ini yang populer di media sosial kemudian bergabung dengan restoran Park Seo-ri dan bekerja sebagai manajer. Berpegang teguh pada keyakinan dan amarah atas kejadian yang menimpa sang ayah, Park Seo-ri kemudian berteman dengan pemuda lainnya yang sama-sama keras kepala dan tak kenal takut. Mereka kemudian bersama-sama mengejar mimpi di antara jalan-jalan Itaewon yang sempit. Apa yang membuat film ini berkelas? Kalau menurut aku sih guys ya, prinsip hidup yang dipegang Park Seo-ri, kegigihan dalam usaha bisnis, ketenangan dan keyakinan yang dihadapi saat bertemu dengan masalah. Itu benar-benar sangat berhubungan dengan realita kita sebenarnya ya guys. Kita bisa memetik pelajaran edukasi penting apa yang diperankan. Kalau soal adu jotos yang ada itu soal karena memang di film ini kan Jang Geun-won anak dari Jang Dae-hye itu kan jengkelin banget guys sebagai pemeran antagonis. Tapi ingat di awal film ini kan si Seo-ri dieksplorasi juga kelemahan pribadinya, yakni komunikasi bersosial yang kurang. Misalnya keseharian manusia pada umumnya kan seperti halnya manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Membuat film ini kayak natural aja guys, jadi bagus banget. Tapi tetap saja sih ini drama ya, banyak banget dramanya. Drama ini tuh banyak yang suka dan banyak yang dinanti gitu kan. Pokoknya betah deh nonton drama ini. Terus udah gitu ada tokoh Kwon Nara sebagai Oh-soa, itu cewek yang tegar. Dia juga suka juga nih sama si Park Seo-ri ini gitu kan. Udah nunggu Park Seo-ri bertahun-tahun lamanya, tapi sebenarnya endingnya nggak jodoh cuy. Bayangin nunggu seorang katakanlah cowok yang lagi ngejar-ngejar cita-citanya, terus cita-citanya tercapai, si doi udah nggak suka lagi sama nih cewek dan berpaling lagi ke cewek lagi yang diperankan oleh si Kim Da-mi ini gitu kan. Tapi sebenarnya di sini si Oh-soa juga kayak bermuka dua juga guys. Jadi kayak nggak ada fight banget deh untuk kelemahan nggak ngasih support atau semangat kepada si Park Seo-ri ini gitu kan. Jadi finally si Park Seo-ri itu jadi milik Kim Da-mi deh gitu deh ya kan. Singkat aja nih beberapa drama-drama yang
yang dukung dari proses bertemunya Pak Seori dan Seo ini. Salah satu momennya itu kayak waktu itu tuh si Seo itu saat jatuh dari motor, si Seori itu yang nolongin gitu kan. Kebetulan kan dia lagi bawa brosur kedainya, pakai baju badut, kemudian menjadikan dirinya sebagai landasan tempat jatuhnya Jisoo. Ya ampun, so sweet banget. Kemudian si Jisoo dan kawan-kawan datang ke kedai dan Bam yang ternyata waktu itu masih di bawah umur. Ada aturan pembatasan umur, dilarang masuk. Kemudian ada yang melaporkan dan akhirnya kedai itu harus disanksi ya untuk tutup sementara, dan akhirnya si Jisoo pun terobsesi ke Pak Seori yang membuat drama by drama. Wah, seru banget sih guys ini. Jisoo yang sangat bingung dengan sifatnya, pakai segala cara lagi untuk mendapatkan yang diinginkan. Ada positif, ada negatifnya juga nih guys. Tapi dia fighter banget nih, dia nggak peduli dengan orang lain. Kemudian ada lagi nih si Chris Yeon sebagai Clintoni. Aku sebagai orang Korea tapi tampaknya kayak benua lain, benua Afrika guys, hitam banget, maaf ya. Kemudian lucu sih ini dia, tapi dia fasih banget berbahasa Koreanya, bagus sih dia. Di kesempatan lain juga aku ngelihat si yang berperan di Kim Toni ini suaranya bagus banget dan dia fasih di bahasa Korea. Kemudian sebagai orang Korea tapi tampaknya kayak benua lain yang tadi ya guys ya, mencari ayahnya nih ceritanya, yang kebetulan anak dari nenek yang dimana nenek ini tuh namanya Kim Myo sebagai Kim Sonri tidak sengaja pula bertemu kisah di rumah sakit, padahal sebelumnya udah pernah ketemu tapi nggak saling kenal dengan nenek ini. Ternyata dia kaya raya guys, dan nolongin Pak Seori juga loh waktu bangkrut ya kan. Kemudian next drama si Roh Kyung So sebagai Choi Seokun, pegawai Pak Seori, juga pertama kali pergi ke klub malam untuk menuntaskan rasa penasarannya. Banyak nih drama-dramanya nih, lucu banget. Berbekal ilmu kilas sosialita yang diajarkan Jisoo, dia pun mengaplikasikan ilmunya dan menampilkan salah satu cewek dari tampak belakang di klub itu. Dan ternyata cewek itu temannya sendiri sebagai koki di kedai dan Bam. Ini lucu banget guys. Yang namanya Lee Jo Young sebagai Mah Yeon Yi itu berperan sebagai wanita transgender yang identitasnya sengaja dibuka sewaktu kontes masak kedai terhebat untuk menjatuhkan dia. Tetapi koki kedai dan Bam tetap menang sih, mengalahkan koki dari klub Jangga yang merupakan tujuan utama dari Pak Seori ini. Dan masih banyak drama-drama lain guys, kamu tonton sendiri aja deh, banyak banget ceritanya. Kemudian momen seru lainnya adalah proses kedai dan Bam ini berjuang, berawal dari ngontrak kios, malah gedungnya dibeli sama musuhnya Shin Jae Dae ini. Aduh, ini jahat banget. Akhirnya si nyari kios lagi nih, pakai beli nggak ngontrak. Ternyata Pak Seori sama ini main saham guys. Lucunya main sahamnya di perusahaan musuhnya juga. Duit di saham itu pun langsung ditarik buat beli gedung, buat beli kedai. Jadi buat gue nilainya adalah gini, cobalah berinvestasi diam-diam. Kalau ada hasilnya dalam keadaan kepepet bisa dipakai tuh, sangat berguna untuk investasi gitu. Gak usah dikembor-kemborin deh biar lawan kaget ya kan. Belum lagi nih ketipu sama investor besar dan promosi-promosi besar, malah investor ninggalin Pak Seori itu. Wah, ini di sini Pak Seori disalah-salahin deh guys sama orang, kasihan banget. Untung nih ada si nenek tadi nih, orang yang tajir yang menolong Pak Seori. Kamu juga menyelamatkan nenek itu. Kedai dan Bam juga pulih, meningkat dan sukses. Nah ini ditolong. Untung ada si nenek itu, si neneknya Tony. Kemudian di saat yang sama grup Jaga terbelit banyak kasus, saham anjlok, belum lagi kesehatan Jang Dae yang memburuk. Tujuan Pak Seori tercapai dan membuat lawannya bertekuk lutut. Wah, akhirnya si Jang Dae ini turun juga guys, akhirnya bangkrut juga itu. Nah intinya nih ya, dalam bisnis ini semuanya berhubungan dengan uang. Tidak semuanya berhubungan dengan uang, sorry. Yang paling penting adalah kepedulian dan kepercayaan itu. Bener-bener keren banget nih film, dan beneran cocok di realita ya kan. Jadi kalau menurut aku nih, people is asset ya kan. Tetap kita harus ada kepercayaan juga. Amazing banget. Secara film atau drama ini kalau udah menarik banget dalam hal positif dan kesan dalam memberikan ilmu baru, maka itu sangat berkelas banget sih menurut aku. Dan yang paling penting guys, kamu dengerin ya, soundtracknya bagus banget, easy listening dan penuh dengan spirit. Final ratingnya sih 16,54 ya,
15,15%. Yang jelas kamu mesti nonton drama ini karena sangat menginspirasi dan penuh semangat. Oke deh, selamat nonton ya, dan jangan lupa guys, kalau kamu suka sama channel aku dan supaya aku lebih semangat, klik tombol like, subscribe, dan share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.